Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 15. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aura jahat yang cukup mengerikan pada saat itu telah menyebar di istana kemurnian tertinggi 9 surga. Para murid dari gerbang Yuan sekarang sudah bergerak seperti segerombolan belalang dengan tatapan mata dipenuhi niat pembunuh yang besar serta memegang pedang panjang di tangan mereka masing-masing, dan kali ini telah menyerbu ke arah Ling Qingsu. Namun pemandangan seperti ini tidak membuat Ling Qingsu takut sama sekali. Jelas dia masih terlihat sangat santai, sementara kain tipis yang menutupi wajahnya samar-samar menguraikan kecantikan mutlak dari seorang Ling Qingsu. Hal ini membuat aura jahat yang berada di tempat ini berhenti untuk sejenak. Di hadapan banjir serangan dari murid-murid gerbang Yuan, membuat sosok cantik dari Ling Qingsu masih tetap terdiam seperti pohon yang tidak bergerak sama sekali. Hal ini benar-benar sangat sulit digoyahkan. Sementara para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang berada jauh dari tempat Ling Qingsu, mereka tidak bisa menahan untuk menangis. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun mulai melangkahkan kaki sambil mengeluarkan energi Yuan yang besar dari dalam tubuhnya, lalu mengatakan, "Seni pedang 1000 teratai hijau." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serangan pedang dari Ling Qingsu ini telah berubah menjadi cahaya-cahaya hijau yang tidak terhitung jumlahnya, kini telah naik menuju ke atas langit. Detik berikutnya, suara angin yang cukup tajam segera terdengar dari arah Ling Qingsu. Kali ini, pedang cahaya hijau yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat, yang kemudian menabrak para murid dari gerbang Yuan. Seluruh teriakan yang sangat menyedihkan dalam sekejap saja langsung terdengar, dan warna merah darah kini telah memenuhi langit. Banjir darah seperti ini muncul dari murid-murid gerbang Yuan yang telah terbunuh oleh satu serangan Ling Qingsu, yang kemudian gelombang serangan dari murid-murid gerbang Yuan itu benar-benar telah dipaksa berhenti oleh Ling Qingsu saat ini. Sementara tetua pertama dari gerbang Yuan yang mengamati hal ini, dia hanya bisa bergidik karena dia bisa merasakan sebuah kerugian yang sangat besar akibat banyak murid terbunuh oleh satu serangan dari Ling Qingsu. Bahkan beberapa murid yang lainnya juga mengalami cedera yang sangat parah. Hal ini benar-benar membuat tetua pertama dari gerbang Yuan merasa sangat menyesal dan juga sangat marah. Detik berikutnya, sambil melihat ke arah Ling Qingsu, tetua pertama dari gerbang Yuan, dia merenung sejenak sebelum akhirnya mengatakan, "Cheng Pu, Wang Su, Suli, kalian bertiga hentikan bocah itu. Namun hati-hatilah, serangannya terlihat cukup aneh. Kalian jangan menjadi orang yang tidak berguna seperti Suling." Setelah mendengar kata-kata itu, tiga tetua dari gerbang Yuan menganggukkan kepala mereka, kemudian mulai melakukan pergerakan untuk menyerang Ling Qingsu secara bersamaan. Ketiga orang ini juga merupakan orang yang telah berada di tahap samsara. Detik berikutnya, tiga tetua dari gerbang Yuan itu telah muncul di hadapan Ling Qingsu dengan cara mendengus dingin. Di saat yang sama, sebuah cahaya hitam di mata mereka pun melonjak, yang kemudian diikuti beserta dengan energi Yuan yang gila-gilaan. Hal ini dalam sekejap saja berubah menjadi lapisan-lapisan cahaya yang kemudian memblokir serangan pedang dari Ling Qingsu dari segala arah. Ketiga orang tua dari gerbang Yuan itu kali ini berteriak, "Bantai seluruh orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga." Mendengar kata-kata ini, tatapan mata murid-murid dari gerbang Yuan berubah menjadi sangat memerah karena mereka telah haus darah. Dengan cepat, murid-murid dari gerbang Yuan yang belum terbunuh, mereka segera menyerbu maju ke arah murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang berada di belakang Ling Qingsu. Ketika melihat hal ini, Ling Qingsu hanya bisa menggertakkan giginya. Namun saat dia akan bergerak, tiba-tiba saja ketiga tetua dari gerbang Yuan itu sudah mengelilingi Ling Qingsu dan menyegel pergerakannya. Ling Qingsu hanya bisa dengan erat mencengkram pedang panjangnya dengan niat membunuh yang besar sambil mengatakan, "Pergilah kalian semua."
Mendengar hal ini, tiga tetua dari gerbang Yuan hanya bisa mencibir. Banyak tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surgamu, semuanya telah dikalahkan oleh kami. Apa yang bisa dilakukan oleh bocah muda sepertimu? Ketika tetua dari gerbang Yuan itu tidak memberikan Ling Qingsu waktu untuk merespon, dalam sekejap saja mereka mengeluarkan energi Yuan tanpa batas, dan jari-jari mereka bertiga kini telah terdorong ke udara. Sementara energi Yuan itu dalam sekejap saja berubah menjadi 3 jari raksasa yang benar-benar kuat. Dan hal ini memberikan tekanan pada Ling Qingsu ke arah bawah. Pada akhirnya, peng! Tanah dalam radius 10.000 kaki kini telah benar-benar runtuh sebelum jari raksasa itu mendarat di tubuh dari Ling Qingsu. Sebuah retakan yang sangat besar telah menyebar di tanah. Dan hal ini kemudian terlihat seperti jurang yang dalam. Ling Qingsu hanya diam-diam mengamati serangan yang sangat kuat ini. Pada saat berikutnya, tangan dari Ling Qingsu membentuk sebuah segel tertentu, yang hal ini kemudian berubah menjadi cahaya hijau yang sangat cemerlang keluar dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja cahaya hijau itu pun berubah menjadi teratai hijau raksasa yang mulai terbentuk di atas kepala dari Ling Qingsu. Pada akhirnya, peng! 3 jari raksasa yang tampaknya mampu menahan langit yang berat pada saat ini sebenarnya telah mendarat di teratai hijau milik Ling Qingsu. Suara ledakan yang mengamuk juga langsung terpancar dari tempat ini. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba saja teratai hijau itu pun mulai berputar. Kelopak bunganya berkedap-kedip dengan cahaya yang sangat tajam dan juga dingin. Bahkan hal itu membuat ruang dimensi yang ada di tempat ini menjadi terbelah. Tidak lama kemudian, 3 jari raksasa itu pun tercabik-cabik oleh putaran dari teratai hijau. Setelah melihat hal ini, tatapan mata dari 3 tetua gerbang Yuan menjadi mengeras. Mereka benar-benar tidak menyangka bagaimana bisa bahwa aura Ling Qingsu yang hanya berada di tahap samsara bisa memiliki serangan sekuat ini. Ketika mereka bertiga berpikir tentang hal ini, tiba-tiba saja 3 serangan jari mereka pun dihancurkan. Dan kali ini, sebuah kilatan cahaya hijau langsung mengarah pada tubuh mereka bertiga. Ketika melihat serangan dari Ling Qingsu itu, 3 tetua gerbang Yuan hanya bisa mendengus, yang kemudian mereka bertiga pun berteriak, "Tebasan surga Yuan yang hebat!" Masing-masing dari 3 tetua ini mengayunkan satu tangan mereka ke arah bawah. Hal ini disertai dengan kekuatan Yuan tanpa batas dan kemudian berubah menjadi 3 pedang raksasa yang dengan kejam mendarat pada teratai hijau. Dan akhirnya, peng! Teratai hijau milik Ling Qingsu tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari 3 orang samsara gerbang Yuan. Dan akhirnya hal itu pun segera meledak. Namun ketika teratai hijau ini meledak, tiba-tiba saja cahaya hijau yang lainnya keluar dari dalam ledakan itu dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini segera muncul di hadapan 3 tetua gerbang Yuan seperti hantu, karena itu adalah sosok dari Ling Qingsu. Melihat kemunculan Ling Qingsu di hadapan mereka bertiga saat ini, tetua gerbang Yuan itu bisa merasakan sebuah bahaya yang luar biasa. Hal ini membuat mereka segera berteriak, "Ini tidak baik!" Ketiga orang tua itu kemudian berniat untuk melakukan serangan, yang dalam sekejap saja tangan mereka bertiga telah berubah menjadi tangan hitam pekat. Sementara energi iblis telah berputar-putar di sekitar tangan mereka dengan cepat. Suara dengungan yang cukup keras pun terdengar. Dan pada saat ini Ling Qingsu sudah mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pedang dari Ling Qingsu ini sudah melakukan tebasan pada 3 tetua gerbang Yuan. Sebelum pada akhirnya Ling Qingsu pun mengembalikan pedangnya ke dalam sarung pedang ini. Sebuah garis darah tiba-tiba saja muncul di leher dari 3 tetua gerbang Yuan. Sementara darah segar juga langsung menyembur dari dalam tubuh mereka. Pada saat 3 kepala dari 3 tetua gerbang Yuan itu kini telah terpotong. Detik berikutnya, 3 roh Yuan
dari 3 tetua gerbang Yuan itu segera melarikan diri dipenuhi dengan ketakutan. Namun, Ling Qingsu sudah siap untuk menghancurkan roh Yuan itu. Tatapan matanya terlihat sangat tajam, yang kemudian Ling Qingsu kembali mengeluarkan 3 serangan pedang. Hal ini benar-benar mengenai 3 roh Yuan yang kemudian menghancurkannya dalam sekejap mata. Metode yang digunakan Ling Qingsu kali ini benar-benar tanpa kejam dan tidak memberikan ampun sama sekali. Semua orang tidak bisa menyangka bahwa sebenarnya Ling Qingsu mampu membunuh 3 orang samsara hanya dengan sekali tebasan pedang. Dan dia juga tidak membiarkan roh Yuannya untuk bisa melarikan diri. Namun, ketika Ling Qingsu berhasil membunuh 3 tetua gerbang Yuan, dia juga segera mengerang dengan lembut. Dan pada saat ini, 3 tanda berwarna hitam sebenarnya telah muncul di bahu dari Ling Qingsu. Sementara darah juga telah dimuntahkan dari mulut Ling Qingsu. Hal itu membuat kerudungnya menjadi berwarna merah. Ling Qingsu mengabaikan dirinya yang sudah muntah darah. Dia secara perlahan mengangkat kepalanya kemudian melihat pada tetua pertama gerbang Yuan yang masih mengawasinya dengan acuh tidak acuh. Di antara para ahli gerbang Yuan ini, dia adalah satu-satunya orang yang memberikan perasaan paling berbahaya di tempat ini. Tetua pertama gerbang Yuan pun memandangi Ling Qingsu yang kemudian dia berkata tanpa emosi, "Untuk mencapai level ini pada usia seperti itu, kemungkinan besar kamu adalah satu-satunya orang yang pantas mendapatkan gelar anggota generasi muda nomor 1 di wilayah Swan Timur. Jika dibandingkan dengan dirimu, apa yang disebut dengan 3 raja kecil gerbang Yuan kita benar-benar hanyalah sebuah lelucon." Mendengar ucapan dari tetua pertama gerbang Yuan, tatapan mata Ling Qingsu kini telah berubah menjadi sedikit linglung, yang kemudian dia berkata dengan lirih, "Anggota generasi muda nomor 1 wilayah Swan Timur." Sambil mengucapkan kata-kata ini, sebenarnya Ling Qingsu teringat kejadian di wilayah iblis yang unik saat itu. Seorang pemuda berlumuran darah memegang tombak panjang dengan bangga menghadapi 3 kepala sekte gerbang Yuan. Pertempuran pada saat itu benar-benar telah mengejutkan seluruh wilayah Swan Timur. Setelah mengingat hal ini, Ling Qingsu pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Kau telah salah. Aku takut bahwa diriku ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi orang nomor 1 di wilayah Swan Timur. Dan aku mungkin akan mati di tempat ini hari ini. Namun, aku percaya bahwa di masa depan nanti akan ada seseorang yang datang ke tempat ini untuk memusnahkan gerbang Yuanmu." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, tetua pertama gerbang Yuan hanya bisa tersenyum mengejek. Lalu dia mengatakan, "Apakah begitu? Perkenalkan, namaku adalah Lu Feng. Dan saat ini, kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahui namaku sebelum kematianmu. Meskipun aku tahu bahwa banyak anak muda di wilayah Swan Timur ini telah terpikat padamu, namun dirimu tidak memiliki daya tarik dalam tatapan mata orang tua ini. Maka dari itu, kamu jangan terlalu percaya jika aku akan menunjukkan belas kasihan ketika aku melakukan penyerangan hanya karena kamu seorang gadis yang cantik." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Lu Feng pun pada akhirnya keluar dari awan hitam, dan sebuah cahaya hitam telah berkumpul di dalam pupil matanya. Detik berikutnya, energi iblis pun mulai memenuhi langit yang berkumpul di belakang dari Lu Feng. Seolah-olah pekatnya energi iblis ini bisa membuat matahari tidak bisa bersinar terang di tempat ini. Hal itu menjadi bukti bahwa tetua pertama gerbang Yuan adalah orang yang benar-benar menakutkan. Dan kali ini dia telah secara pribadi bergerak dan mengambil tindakan. Ketika Ling Qingsu bisa merasakan tekanan luar biasa dari dalam tubuh Lu Feng, hal itu membuat tubuh dari Ling Qingsu sedikit gemetaran. Segera setelah itu, dia melihat pada murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang pada saat ini telah didorong mundur akibat bertarung dengan murid-murid gerbang Yuan. Pemandangan seperti ini membuat tangan dari Ling Qingsu mengepal erat pada pedangnya, yang kemudian pedang itu pun diarahkan pada tetua pertama Lu Feng. Ling Qingsu tahu dengan jelas yang perlu dia lakukan saat ini hanyalah menghentikan tetua pertama dari gerbang Yuan itu.
Jika sampai dirinya tidak mampu mengalahkan Tetua Lu Feng, maka tidak ada satupun murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga di tempat ini yang bisa pergi dari serangan gerbang Yuan. Dan kemungkinan mereka semuanya juga akan langsung dimusnahkan. Di sisi lain, Lu Feng hanya bisa tersenyum tipis, seolah-olah dia mengetahui tentang apa yang dipikirkan oleh Ling Qingsu. Detik berikutnya, senyum dari Lu Feng itu terlihat sangat menyeramkan dan juga brutal. Karena pada saat ini, Tetua Lu Feng yang biasanya terlihat cukup terhormat, tiba-tiba saja berubah menjadi iblis yang paling kejam. Sambil memandangi Ling Qingsu, Tetua Lu Feng pun mengatakan, "Kau jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan satupun murid dari Istana Kemurnian Tertinggimu bisa melarikan diri dari tempat ini." Ling Qingsu tidak menjawab perkataan dari Tetua Lu Feng. Tiba-tiba saja sosok dari Ling Qingsu telah berubah menjadi cahaya hijau yang kali ini menyerbu dengan cepat ke arah Tetua Lu Feng. Suara dengungan yang keras pun terdengar, sementara ujung pedang dari Ling Qingsu pada saat ini akan segera menyentuh tubuh dari Tetua Lu Feng. Namun tiba-tiba saja, dua jari yang terlihat cukup layu ditutupi dengan pola iblis berwarna hitam dalam sekejap saja menghentikan serangan pedang dari Ling Qingsu ini. Percikan api sekarang telah meletus dan menyebar ke segala arah. Sementara pedang tajam dari Ling Qingsu benar-benar tidak menimbulkan luka sedikit pun pada Tetua Lu Feng yang sangat mengerikan itu. Detik berikutnya, Tetua Lu Feng pun tersenyum dengan cara yang cukup jahat, dan tangannya yang lain pada saat ini telah membentuk sebuah kepalan yang dilapisi dengan pola-pola iblis di atasnya. Aura jahat yang sangat mengerikan dalam sekejap saja menyebar keluar dari kepalan tangan ini. Tatapan mata dari Ling Qingsu telah berubah menjadi sedingin es ketika dia melihat pukulan keras dari Lu Feng yang menuju ke arahnya. Dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan besar dari pedang Ling Qingsu kini tiba-tiba saja menjadi lenyap. Namun kali ini, sebuah kilau aneh telah muncul di tepi pedang dari Ling Qingsu. Dia segera memiringkan pedangnya sambil mendorong ke arah depan. Detik berikutnya, serang! Kedua jari dari Tetua Lu Feng yang sebelumnya memegang pedang panjang dari Ling Qingsu kini telah terhempas. Darah segar juga langsung menyembur keluar dari jari Tetua Lu Feng yang sudah terputus. Dan kali ini tanpa henti, ujung pedang dari Ling Qingsu itu sebenarnya akan menusuk jantung dari Tetua Lu Feng. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, beng! Saat pedang panjang dari Ling Qingsu hendak menembus jantung dari Tetua Lu Feng, sebuah tinjuan yang disertai energi iblis yang sangat luar biasa sekarang telah mendarat di tubuh dari Ling Qingsu. Energi iblis ini sangat mengerikan, bahkan seolah-olah membuat ruang dimensi yang ada di tempat ini akan segera hancur. Seteguk darah telah dimuntahkan dari dalam mulut Ling Qingsu, sementara ujung pedang dari Ling Qingsu sendiri kini telah benar-benar menembus dada dari Lu Feng. Sebuah kesedihan pada saat ini telah terlintas dalam tatapan mata Ling Qingsu ketika dirinya terlempar ke arah belakang dengan cara yang cukup menyedihkan. Banyak tatapan mata dari murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga ketika melihat hal ini. Ada sebuah kesedihan yang benar-benar mendalam. Hal itu membuat banyak murid segera berteriak, "Kakak Qingsu!" Sementara Tetua Lu Feng pada saat ini hanya bisa melirik pada dua jarinya yang sudah terputus. Detik berikutnya, dia juga langsung melihat pada luka yang disebabkan oleh pedang Ling Qingsu yang tertancap di dadanya. Dengan satu genggaman tangan, energi iblis pun segera melonjak dari dalam tubuh Tetua Lu Feng, dan hal ini berubah menjadi pedang panjang 10.000 kaki. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pedang raksasa ini sebenarnya telah meluncur menembus ruang dimensi hanya dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu pun melesat dengan cepat menuju ke arah Ling Qingsu yang sudah terluka. Melihat serangan dari Tetua Lu Feng itu, Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibir merahnya sendiri. Sebuah ketidakberdayaan dan juga keputusasaan
Kali ini terlintas jelas di dalam tatapan matanya. Karena Ling Qingsu sudah terluka parah, dia tidak bisa menghindari serangan pedang dari tetua Lu Feng itu. Hal seperti ini membuat Ling Qingsu segera berkata dalam hati, apakah pada akhirnya istana kemurnian tertinggi 9 surga akan menghilang di bawah serangan pedang dari gerbang Yuan? Pada saat Suro melihat sosok dari Ling Qingsu yang sudah terlihat sangat rapuh dan juga layu di hadapan pedang raksasa yang menuju ke arahnya, tanpa sadar hal itu membuat air mata Suro segera membasahi pipinya. Lalu dia berteriak, "Kakak Qingsu!" Teriakan dari Suro ini sebenarnya juga dipenuhi dengan keputusasaan serta kesedihan tiada tara. Ketika teriakan-teriakan menyedihkan dari para murid istana kemurnian tertinggi 9 surga bergema di tempat ini, tiba-tiba saja ada suara angin yang berhembus dengan cepat menuju ke arah Ling Qingsu. Hal ini membuat seluruh orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Dan tiba-tiba saja, dar! Pedang raksasa dari tetua Lu Feng kali ini telah terjatuh ke arah Ling Qingsu berada. Dalam sekejap saja, tanah yang ada di tempat Ling Qingsu sekarang telah mulai runtuh dan retakan-retakan yang besar juga mulai menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Seluruh tatapan mata murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga dipenuhi dengan kengerian ketika mereka melihat ke arah Ling Qingsu yang pada saat ini tempat itu sendiri sudah ditutupi dengan debu yang benar-benar tebal. Segera setelah itu, murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga mereka terjatuh tanpa daya karena mereka semua berpikir harapan terakhir yang merupakan Ling Qingsu kini telah meninggal di tangan serangan tetua Lu Feng dari gerbang Yuan. Suro yang berlutut, tatapan matanya terus melihat ke arah Ling Qingsu. Sambil menangis, dia pun mengatakan, "Kakak senior." Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Suro berubah menjadi linglung ketika dia menyaksikan debu telah menghilang dari tempat Ling Qingsu. Pada saat ini, di tempat Ling Qingsu itu sendiri sama sekali tidak ada tanah yang rusak. Terlebih lagi, Ling Qingsu terbaring di tempat itu tanpa mendapatkan cedera sedikit pun. Sebuah teriakan yang cukup mengagetkan tiba-tiba saja terdengar. Siapa itu? Sementara Suro buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat sosok kurus yang sebenarnya saat ini sudah berdiri di depan dari Ling Qingsu. Sosok ini tidak terlihat besar dan kuat, namun dia benar-benar mampu menahan serangan pedang yang dilemparkan oleh tetua Lu Feng. Sambil melihat sosok itu, samar-samar Ling Qingsu sepertinya mengenal sosok ini yang kemudian dia mengatakan, itu, sebenarnya itu adalah kakak Lindong. Detik berikutnya, sebuah ketidakpercayaan dan juga kegembiraan yang tidak terlukiskan kali ini terpancar jelas dalam raut wajah dari Suro. Sementara Ling Qingsu sendiri pada saat ini perlahan membuka matanya ketika dia bisa mendengar suara terengah-engah dari orang yang ada di depannya. Setelah melihat kemunculan dari Lindong yang ada di hadapannya ini, Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibirnya sendiri. Darah segar kali ini telah mengalir di sudut mulutnya dan Ling Qingsu dengan paksa menahan sebuah riak di dalam hatinya. Sosok dari Lindong pun terdiam untuk waktu yang cukup lama dan pada akhirnya dia segera melirik ke arah Ling Qingsu yang ada di belakangnya dengan tatapan mata yang cukup rumit. Segera setelah itu, sebuah kelembutan diam-diam melonjak dalam tatapan mata hitam pekat dari Lindong. Dengan nada suara yang cukup serak, Lindong pun berkata, "Jangan khawatir, dengan adanya aku di tempat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu." Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata dari Ling Qingsu pun berbinar. Sebelum pada akhirnya air mata kini telah membasahi pipi dari seorang Ling Qingsu. Aura iblis pada saat itu telah melonjak melintasi langit, sementara tanah di tempat ini juga telah runtuh. Namun sosok dari Lindong masih berdiri tegak. Sementara gelombang raksasa yang cukup mengerikan dari aura iblis tidak bisa menjangkau tubuh Lindong. Detik berikutnya,
Lindong pun segera membalikkan tubuhnya dan dia kali ini berjalan menuju ke arah samping dari Ling Qingsu. Ketika Lindong melihat kerudung dari Ling Qingsu sudah berlumuran darah, hal itu membuat Lindong merasa sangat marah. Namun di sisi lain, Lindong kali ini juga bisa merasakan sebuah rasa dingin yang cukup familiar dari seorang Ling Qingsu. Namun rasa dingin ini berbeda dari rasa dingin yang dipancarkan oleh Huan Huan, karena kedinginan dari seorang Ling Qingsu mengandung sebuah kebanggaan yang sangat tinggi. Dan itu juga merupakan alasan kenapa Ling Qingsu terlihat memiliki wibawa yang luar biasa. Ling Qingsu yang melihat Lindong telah berjalan ke arahnya. Hal itu membuat tatapan mata dari Ling Qingsu menjadi semakin berbinar-binar. Bahkan di dalam hati seorang Ling Qingsu merasa sedikit kacau. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya untuk menekan emosi di dalam hatinya ketika Ling Qingsu melihat seorang Lindong yang pada saat ini sosok dari Lindong terlihat sangat mempesona. Penampilan dari Lindong kali ini benar-benar berbeda dari 3 tahun yang lalu yang memiliki penampilan cukup menyedihkan ketika dipaksa mundur oleh 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, Lindong sudah sampai di hadapan dari Ling Qingsu. Dia membungkukkan tubuhnya. Sebelum akhirnya, Lindong memegang pinggang dari Ling Qingsu dan membantunya untuk berdiri. Sementara pikiran dari Ling Qingsu yang sebelumnya linglung, sesaat kemudian dia mendapatkan kesadarannya dan Ling Qingsu mulai berjuang keras untuk melepaskan diri dari pelukan Lindong saat ini. Sementara Lindong sekarang mengatakan, "Berhentilah untuk bergerak." Mendengar hal ini, Ling Qingsu segera mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Lindong. Yang kali ini, Lindong terlihat jauh lebih tangguh dan juga lebih dewasa dari 3 tahun yang lalu. Sikap elegan dari Lindong serta tatapan matanya yang tajam, hal itu membuat Ling Qingsu benar-benar terkejut. Kali ini, Ling Qingsu hanya bisa mengatupkan giginya dengan lembut karena dia sudah terluka. Maka dari itu, Ling Qingsu tidak melakukan perlawanan ketika dipeluk oleh Lindong. Sementara tangan dari Ling Qingsu sendiri hanya bisa terkepal erat karena dia merasakan sebuah riak yang benar-benar bergejolak di dalam hatinya. Sementara Suro dan murid-murid dari Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga, pada saat ini mereka sangat terkejut ketika melihat seorang pemuda yang berjalan ke arah mereka sambil membopong Ling Qingsu. Tidak lama kemudian, Suro akhirnya tersadar, lalu dia mengatakan, Kakak Lindong." Sebuah kegembiraan tidak bisa disembunyikan dalam raut wajah dari Suro. Detik berikutnya, Suro kembali mengatakan, "Kakak Lindong, itu benar-benar dirimu. Sebenarnya kamu telah kembali ke wilayah Suan Timur. Aku memang tahu bahwa kamu pasti akan kembali." Sementara Lindong yang membopong Ling Qingsu kali ini sudah berhenti di hadapan dari Suro dan juga murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi. Ketika melihat kegembiraan muncul di raut wajah dari Suro, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia merasa gadis pemalu ini pada akhirnya sudah berkembang. Lindong pun dengan lembut meletakkan Ling Qingsu dari pelukannya. Segera setelah itu dia mengusap kepala dari Suro sambil mengatakan, "Sudah selesai. Kalian melakukannya dengan baik." Dalam sekejap saja, raut wajah dari Suro telah berubah menjadi memerah akibat usapan dari tangan Lindong ini. Tindakan seperti ini adalah sesuatu yang cukup akrab bagi seorang Suro. Hal itu menyebabkan kehangatan telah muncul di dalam hatinya. Seolah-olah dalam sekejap saja, seluruh kelelahan di dalam tubuh Suro kini telah menghilang. Sementara Ling Qingsu yang ada di samping dari Suro pada saat ini tiba-tiba saja terbatuk dan darah segar dalam sekejap saja telah membuat kerudungnya menjadi memerah. Jelas serangan dari Lu Feng itu meninggalkan luka yang cukup parah dari seorang Ling Qingsu. Mendengar suara terbatuk dari Ling Qingsu, Suro sangat terkejut lalu dia mengatakan, "Kakak Qingsu, apakah kau baik-baik saja?" Sementara murid-murid dari Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga, kali ini mereka juga buru-buru mengelilingi Ling Qingsu. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan kecemasan. Sementara Ling Qingsu sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia melihat pada seluruh orang dari Istana Kemuliaan Tertinggi 9 Surga yang sudah berlumuran darah. Sebelum akhirnya Ling Qingsu dengan lembut mengatakan, "Kalian semua bersiaplah.
musuh yang ada di hadapan kita ini benar-benar kuat. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, tatapan mata dari murid-murid istana kebenaran tertinggi 9 surga kini telah berubah menjadi sangat gelap. Mereka sekali lagi melihat pada pasukan besar dari gerbang Yuan yang telah menatap mereka semua dengan niat yang buruk. Selain itu, sekarang Ling Qingsu telah dikalahkan oleh tetua pertama dari gerbang Yuan. Pada akhirnya, hal ini membuat mereka kehilangan pilar dukungan yang merupakan kepercayaan terbesar dari murid-murid istana kemuliaan tertinggi 9 surga. Namun, Lindong pun segera melirik ke arah Ling Qingsu. Kemudian dia berkata, "Serahkan sisanya pada sekte Daoku, dan kalian semua harus fokus untuk melakukan penyembuhan." Ketika mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong melihat tajam pada mata dari Ling Qingsu. Namun, Ling Qingsu segera memilih untuk menghindari tatapan mata dari Lindong. Sementara Suro hanya bisa menggigit bibir merahnya sendiri sambil mengatakan, "Kakak Lindong, hati-hatilah. Tetua pertama dari gerbang Yuan itu sangat kuat." Sementara Ling Qingsu sambil menundukkan kepalanya, dia berkata dengan lembut, "Saudara dari sekte Dao, atas nama istana kemurnian tertinggi 9 surgaku, aku Ling Qingsu ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Namun, aku berharap dirimu segera mundur jika kamu tidak bisa menanganinya. Bagaimanapun juga, istana kemurnian tertinggi 9 surgaku tidak akan pernah menyerah pada gerbang Yuan yang bahkan ketika kita harus mengorbankan nyawa." Suro yang berada di samping dari Ling Qingsu hanya bisa tersenyum sambil menutup mulutnya. Namun Suro tidak berani berbicara pada saat ini. Bagaimanapun juga Suro mengetahui bahwa Ling Qingsu itu memiliki hubungan dekat dengan seorang Lindong. Dan Suro juga mengetahui bahwa sebenarnya antara Lindong dan juga Ling Qingsu ada sebuah hubungan tersembunyi dan juga tidak jelas. Faktanya, selama 3 tahun terakhir ini ketika Lindong pergi, kadang-kadang Suro bisa melihat Ling Qingsu sedang melamun dalam keadaan linglung ketika melakukan pelatihan. Jika dilihat dari sikap dari Ling Qingsu itu, Suro sangat tahu dengan jelas bahwa sebenarnya Ling Qingsu sedang merindukan seseorang. Mengingat insiden Ling Qingsu melamun, hal itu membuat Suro hanya bisa tertawa di dalam hatinya. Sementara Ling Qingsu itu sendiri adalah seseorang dengan karakter dingin dan juga menyendiri. Bahkan dia memiliki ketabahan mental yang benar-benar kuat. Faktanya, banyak para jenius dari wilayah Suan Timur ini telah berusaha untuk mendapatkan hati dari Ling Qingsu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mendapatkan hal itu. Kadang-kadang Suro berpikir, apakah benar tidak ada satupun pria di dunia ini yang bisa meluluhkan peri angkuh seperti Ling Qingsu? Namun ketika Ling Qingsu bertindak seolah-olah salah tingkah di hadapan Lindong, hal ini benar-benar cukup menggelitik bagi seorang Suro. Dan yang membuat Suro cukup kebingungan adalah kenapa saat ini Ling Qingsu memilih memperlakukan Lindong seperti orang asing, padahal di antara mereka berdua jelas memiliki sebuah hubungan. Meskipun Suro merasakan keraguan dan juga kebingungan ini, mengingat status tinggi dari seorang Ling Qingsu di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga, Suro tidak berani untuk menanyai Ling Qingsu tentang hubungan sebenarnya dia dengan Lindong itu. Sementara Lindong yang mendengar kata-kata dari Ling Qingsu, dia pada saat ini hanya bisa mengatakan, "Kenapa kau memanggilku dengan sebutan saudara dari sekte Dao? Apakah kamu tidak tahu namaku?" Sebuah jejak kemarahan kali ini terlintas jelas dalam tatapan mata dari Lindong. Seolah-olah dia merasa Ling Qingsu ini dengan sengaja sedang memprovokasi dirinya. Sementara tatapan mata dari Ling Qingsu sendiri masih terlihat acuh tidak acuh, dan dia tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak menjawab perkataan dari Lindong. Melihat tingkah dari Ling Qingsu ini, Lindong hanya bisa mendengus dengan marah. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong pun berbalik dan akan pergi dari hadapan Ling Qingsu. Hal ini membuat Ling Qingsu tanpa sadar mengepalkan tangannya sendiri. Dia pun juga dengan lembut menggigit bibir merahnya. Sementara Ling Qingsu
juga masih tertunduk dengan keras kepala untuk diam. Lindong segera mengambil 2 langkah untuk maju. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Lindong berhenti. Dia kembali berbalik, melihat ke arah Ling Qingsu, yang kemudian tangan dari Lindong pun disentakkan, seolah-olah dia akan menampar Ling Qingsu. Hal ini membuat tatapan mata seluruh orang dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga menjadi sangat terkejut dan mereka akan marah. Namun sosok dari Ling Qingsu sendiri hanya bisa bergetar ketika dia mendeteksi tangan dari seorang Lindong akan menampar pipinya. Ling Qingsu hanya bisa menutup mata dan dia tidak bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba saja, srak, tangan dari Lindong dengan cepat kali ini menarik cadar dari seorang Ling Qingsu. Dengan paksa, cadar yang menutupi wajahnya kini telah terbuka, dan hal itu menampilkan kecantikan yang sempurna dari seorang Ling Qingsu. Merasa bahwa cadarnya telah ditarik dengan paksa oleh Lindong, membuat Ling Qingsu buru-buru membuka matanya sambil mengatakan, "Kau." Detik berikutnya, rasa malu bercampur dengan amarah kini terlihat jelas di raut wajah dari Ling Qingsu. Emosi yang ditampilkan seperti ini membuat murid-murid dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga hanya bisa tercengang. Bagaimanapun juga, selama ini Ling Qingsu selalu bertindak dengan cara yang dingin dan acuh tidak acuh. Bahkan dia jarang mengungkapkan emosi seperti saat ini. Setelah menarik cadar dari Ling Qingsu, Lindong kali ini memandangi wajah cantik Ling Qingsu sambil menggodanya. "Kau sebenarnya terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Namun, kau tidak perlu bertingkah seperti seorang peri di hadapanku, karena aku tidak tertarik denganmu." Mendengar ucapan dari Lindong itu, rasa malu dan juga kemarahan kini terlintas jelas di raut wajah dari Ling Qingsu. Dengan nada suara yang cukup marah, Ling Qingsu pun mengatakan, "Siapa juga yang peduli apakah dirimu menyukaiku atau tidak?" Namun ketika Ling Qingsu mengatakan hal ini, raut wajahnya terlihat lebih mempesona. Mendengar perkataan dari Ling Qingsu itu, Lindong hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Sebelum akhirnya Lindong menoleh pada para ahli gerbang Yuan dengan niat membunuh yang sangat besar. Lindong pun kini mengatakan, "Kalian semua istirahatlah dan serahkan sisanya padaku saat ini." Ling Qingsu hanya bisa melihat punggung dari Lindong, sementara emosinya tampak cukup kacau setelah kerudungnya direbut dengan paksa oleh Lindong dengan cara yang cukup sombong. Hal ini hanya bisa membuat Ling Qingsu menggigit bibirnya sendiri sambil menekan kemarahan dan juga rasa malu di dalam hatinya. Kemunculan dari Lindong kali ini benar-benar telah membuat hati dari Ling Qingsu memiliki sebuah emosi yang tidak karuan. Mengingat hubungannya sendiri dengan seorang Lindong yang cukup rumit, hal ini membuat Ling Qingsu merasa sangat terganggu. Mengingat karakter dari seorang Ling Qingsu sendiri, dia benar-benar tidak bisa dengan mudah melupakan perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu. Dengan demikian, akan selalu ada tempat yang unik untuk satu sama lain di dalam hati mereka masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bahkan Ling Qingsu yang sombong tidak punya pilihan selain mengakuinya. Lagi pula, jika pria lain yang melepaskan cadar dari Ling Qingsu, kemungkinan dia akan sangat marah dan membunuh pria itu. Namun, karena Lindong yang telah melakukannya, maka tindakan seperti ini hanya membuat Ling Qingsu merasa tidak berdaya. Namun dia cukup jengkel dan juga malu. Ling Qingsu selama ini adalah seorang gadis yang cukup angkuh dan juga terkenal menyendiri. Hal ini terlihat sangat jelas ketika pertemuan mereka beberapa tahun yang lalu. Namun, di dalam pertemuan pertama antara Lindong dan juga Ling Qingsu, jelas Ling Qingsu adalah individu yang sangat berbakat dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga. Sementara Lindong hanyalah seorang bocah dari keluarga cabang klan Lin di kerajaan peringkat rendah. Oleh karena itu, ada kesenjangan yang besar antara Ling Qingsu dan juga Lindong, baik dalam hal status maupun kekuatan. Dan pada saat itu, Ling Qingsu seharusnya membunuh Lindong yang telah mengambil keperawanannya.
Namun, tatapan mata yang sangat tajam dari seorang Lindong menghentikan perlakuan dari Ling Qingsu untuk membunuh bocah itu. Dan saat itu Ling Qingsu tahu bahwa Lindong yang tampaknya lemah memiliki kegigihan dan juga tekad yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Terlebih lagi, Ling Qingsu juga sangat sadar bahwa dirinya telah menjadi target yang akan dikejar dan juga dilampaui oleh Lindong. Setelah pertemuan berikutnya, Ling Qingsu sangat menyadari upaya luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Lindong itu. Untuk mencapai tujuannya, sejak hari itu Lindong terus berlari tanpa henti sekuat tenaganya. Dia telah menempuh berbagai banyak rintangan dan juga bahaya yang bisa mengancam jiwa. Meski berakhir dengan banyak luka, namun Lindong tidak pernah menyesali keputusannya. Kali ini, Ling Qingsu benar-benar tidak bisa menyangka bahwa seorang Lindong yang dulunya sangat lemah, sekarang berdiri di hadapannya dan menggunakan tubuh kecilnya itu untuk memblokir badai yang luar biasa yang telah mengamuk di dalam istana kemuliaan tertinggi 9 surga, yang bahkan badai itu sendiri tidak bisa ditahan oleh seorang Ling Qingsu, karena sebenarnya badai ini adalah serangan gerbang Yuan. Sebuah emosi telah bergejolak di dalam hati Ling Qingsu. Kenangan dari masa lalu sekarang juga telah diputar ulang di dalam benaknya. Pada akhirnya, sebuah emosi yang cukup lembut telah muncul dalam tatapan mata Ling Qingsu. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun mengirimkan pesan suara pada Lindong. Hati-hatilah. Di tengah tatapan tegang dari murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga, serta tatapan mengejek dari berbagai ahli gerbang Yuan, Lindong secara perlahan melangkahkan kakinya untuk maju. Dia pada saat ini telah berdiri tepat di atas tanah yang retak sebelum akhirnya Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat pada Lu Feng. Segera setelah itu, Lindong tersenyum, namun di dalam senyumnya ini sendiri mengandung niat membunuh yang sangat besar. Sementara Lu Feng yang melihat pada Lindong, dia akhirnya bertanya dengan acuh tidak acuh, "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam masalah gerbang Yuanku?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Aku ada di tempat ini untuk mengalahkan kalian, anjing-anjing gerbang Yuan." Sebuah kilatan dingin muncul dalam tatapan mata Lu Feng. Baru saja dia akan berbicara, tiba-tiba saja beberapa tetua gerbang Yuan yang ada di belakangnya kini telah muncul di samping dari Lu Feng sambil mengatakan, "Tetua pertama, bocah itu tampaknya adalah Lindong dari sekte Dao." Lu Feng pun cukup terkejut. Kemudian dia dengan hati-hati melihat pada Lindong sebelum akhirnya berkata dengan penuh ejekan, "Aku tadi bertanya-tanya siapa dirimu. Ternyata kamu sebenarnya adalah gelandangan yang diusir dari wilayah Xuan Timur. Kenapa? Kenapa kau kembali lagi ke tempat ini? Apakah kau sudah bosan berkeliaran di luar sana seperti gelandangan selama 3 tahun ini? Dan akhirnya kau memilih untuk pulang ke wilayah Xuan Timur." Mendengar ucapan dari Lu Feng itu, Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, "Aku kembali karena aku sudah bersumpah bahwa diriku akan melenyapkan gerbang Yuanmu." Lu Feng tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan, "Hahaha, hanya dengan kau sendiri." Sementara senyuman di raut wajah dari Lindong segera menghilang. Tatapan mata hitamnya melihat tajam ke arah Lu Feng, lalu mengatakan, "Ketiga anjing tua gerbang Yuan itu masih hidup, bukan?" Seorang tetua dari gerbang Yuan pun marah ketika mendengar ucapan dari Lindong, yang kemudian niat membunuh yang besar kini telah terlintas di dalam tatapan matanya. Sambil berteriak, "Bocah, sebenarnya kau sedang mencari kematian." Detik berikutnya, tetua dari gerbang Yuan ini pun bergegas maju dengan energi Yuan yang gila-gilaan terpancar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, pukulan habis-habisan yang dengan kejam merobek udara tanpa ampun diluncurkan ke arah Lindong. Bahkan ketika pukulan ini meluncur, tanah yang ada di bawahnya pun langsung retak dan meninggalkan garis retakan yang benar-benar besar. Di sisi lain, Lindong yang melihat serangan ganas dari tetua gerbang Yuan itu masih terlihat tetap santai, dan tatapan mata Lindong kini terkunci pada Lu Feng.
Akhirnya, tepat ketika serangan dari tetua gerbang Yuan akan mengenai tubuh dari Lindong, dia segera mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkan tangan itu. Pada akhirnya, beng! Sebuah tinjuan yang sangat luar biasa yang bahkan mampu menghancurkan gunung Tante Ernie kini telah menghantam telapak tangan dari Lindong. Namun, semua orang pada saat ini sedang menunggu gelombang serangan yang besar. Akibat hantaman itu, detik berikutnya tatapan mata semua orang tercengang ketika mereka menyadari bahwa tubuh dari Lindong sebenarnya tidak bergerak sama sekali, sementara telapak tangan dari Lindong sendiri dengan lembut pada saat ini menggenggam erat tangan dari tetua gerbang Yuan. Selain itu, tangan dari Lindong ini tampak seperti lubang tanpa dasar, karena sebenarnya tinjuan dari tetua gerbang Yuan itu telah dilahap dengan cara yang cukup kejam oleh telapak tangan dari Lindong. Menyaksikan adegan ini, tetua dari gerbang Yuan itu pun mengalami perubahan drastis di dalam ekspresi raut wajahnya, sementara sebuah kegelisahan kini telah muncul di dalam hatinya. Baru saja dia akan mundur, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam ketika melihat ke arahnya. Tubuh dari Lindong dalam sekejap saja kini telah menghilang, sementara tangan dari Lindong sudah menembus ruang dimensi yang langsung mendarat di kepala tetua gerbang Yuan itu. Sebuah kilatan ganas kini telah melintas di dalam tatapan mata hitam dari Lindong, sebelum akhirnya sebuah kekuatan pun meledak dari dalam telapak tangan Lindong. Kemudian dia menekan ke arah bawah. Pada akhirnya, beng! Tubuh dari tetua gerbang Yuan itu mulai membengkak, dan detik berikutnya tubuhnya pun meledak menjadi kabut darah. Segera setelah itu, sebuah cahaya hitam telah melarikan diri dengan suara tangisan yang mengikuti. Namun, ketika roh Yuan dari tetua gerbang Yuan itu akan melarikan diri, kali ini sebuah tangan tiba-tiba saja menembus kabut hitam yang langsung meraihnya. Tanpa belas kasihan sama sekali, Lindong mengepalkan tangannya dan dengan paksa roh Yuan dari tetua gerbang Yuan itu pun dihancurkan dalam sekejap saja. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seorang ahli dari gerbang Yuan yang telah berada di tahap samsara kini dilenyapkan dengan mudah oleh seorang Lindong. Bahkan kekejaman dari Lindong kali ini lebih besar dari apa yang dilakukan Ling Qingsu sebelumnya. Beberapa tatapan mata dari murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga benar-benar sangat terkejut ketika melihat pertarungan dari Lindong. Para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga ini sangat tahu bahwa Ling Qingsu telah mencapai prestasi yang sangat mengerikan seperti sebelumnya adalah karena dia telah menerima warisan dari kepala istana kemurnian tertinggi. Namun Lindong, setelah dirinya pergi selama 3 tahun, kini telah kembali dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sementara Suro hanya memegangi tangan dari Ling Qingsu. Segera setelah itu wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan sambil mengatakan, "Kakak Lindong, dia benar-benar kuat." Dengan emosi yang cukup rumit dalam tatapan matanya, Ling Qingsu masih memandangi punggung dari Lindong yang dengan mudah menghabisi seseorang di tahap samsara. Setelah itu, Ling Qingsu pun menghela nafas dalam-dalam. Setelah bertahun-tahun, pada akhirnya Lindong telah melampaui Ling Qingsu. Hal ini membuat Ling Qingsu berkata dalam hati, pelatihan pahit macam apa yang dilakukan Lindong hanya dalam waktu 3 tahun sudah mencapai level seperti ini. Semenjak kamu pergi, aku selalu percaya bahwa wilayah Suan Timur tidak akan pernah lagi bisa menarik perhatianmu setelah kamu kembali ke tempat ini. Setelah berkata seperti itu dalam hati, Ling Qingsu pun segera tersenyum, dan Suro kali ini terlihat cukup tercengang ketika melihat senyuman dari Ling Qingsu. Sambil tersenyum, Lindong pun menepuk tangannya. Segera setelah itu tatapan matanya melihat pada para tetua dari gerbang Yuan. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, apakah masih ada orang lain yang ingin maju melawanku? Dan apakah ketiga anjing tua gerbang Yuan tidak ikut datang ke tempat ini? Tatapan mata dari Lu Feng kali ini melihat ke arah Lindong. Sementara raut wajah yang mengecek sebelumnya kini telah berangsur-angsur menghilang. Bahkan Lu Feng sendiri tidak akan mampu untuk menghabisi seorang di tahap samsara dengan begitu cepat seperti yang dilakukan oleh Lindong.
Oleh karena itu, Lu Feng jelas menyadari bahwa Lindong saat ini bukankah murid lemah dari sekte Dao saat itu yang pernah didorong mundur oleh gerbang Yuan mereka. Detik berikutnya, Lu Feng pun berkata dengan raut wajah yang cukup gelap, "Sepertinya kau telah menjadi jauh lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Namun, dengan kekuatanmu saat ini aku cukup khawatir bahwa kamu cukup naif jika dirimu percaya bisa melenyapkan gerbang Yuan kita." Lindong tersenyum tipis, lalu dia menjawabnya, "Aku tahu kalian para jabingan memiliki hubungan dengan suku Yimo. Namun hal itu tidak masalah, karena aku akan menghapus kalian semua, baik gerbang Yuan maupun suku Yimo sendiri." Tatapan mata dari Lu Feng pun segera menyusut ketika dia mendengar ucapan dari Lindong, yang kemudian Lu Feng pun mengatakan, "Sebenarnya kau tahu tentang Yimo?" Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengejek. Alasan kenapa kekuatan gerbang Yuan kalian meningkat dengan cukup pesat seperti ini tidak diragukan lagi. Hal itu adalah karena bantuan dari Yimo yang dilakukan secara diam-diam. Jika tidak, maka kalian hanya bisa bermimpi untuk bisa meratakan wilayah Suan Timur ini. Bahkan tubuhmu sekarang sudah dipenuhi dengan aura iblis. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum kamu benar-benar terkorosi oleh aura iblis itu. Gerbang Yuanmu benar-benar sekelompok jabingan karena kalian beraninya terlibat dengan suku Yimo. Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata Lu Feng menjadi sangat tajam dan dia benar-benar marah. Sebuah aura membunuh yang sangat menakutkan pun tersebar. Lu Feng kemudian berteriak, "Bocah, aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Pemotong langit Yuan yang hebat." Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan secara gila-gilaan telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lu Feng. Hal itu sebenarnya bercampur dengan aura iblis. Detik berikutnya, Lu Feng pun segera melemparkan serangan telapak tangan ke arah Lindong. Sementara aura iblis yang sangat mengerikan pada saat ini telah berubah menjadi pedang cahaya yang tingginya puluhan ribu kaki. Pedang ini pun menebas dengan cepat ke arah Lindong. Serangan yang dilakukan Lu Feng sendiri itu jelas menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui para tetua lain yang ada di tempat ini. Segera setelah itu, para murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga menjadi sangat terkejut. Detik berikutnya, mereka semua merasa sangat cemas. Tebasan dari cahaya pedang itu bergerak dengan sangat cepat, bahkan membuat ruang di tempat ini menjadi sangat terbelah. Namun Lindong masih terlihat acuh tidak acuh dan dia cukup santai. Tiba-tiba saja, sebuah lubang hitam yang cukup besar kini telah muncul di atas kepala Lindong, tepat ketika cahaya pedang itu akan mendarat mengenai tubuhnya. Yang akhirnya, cahaya pedang milik Lu Feng benar-benar menghantam lubang hitam milik Lindong. Segera setelah itu, tempat ini berubah menjadi keheningan. Lubang hitam di atas kepala Lindong telah berputar. Sementara cahaya pedang dari Lu Feng kini sebenarnya telah menghilang, dan itu merupakan sebuah pemandangan yang cukup misterius. Lu Feng sedikit terkejut, lalu dia mengatakan, "Apa?" Segera setelah itu, Lu Feng pun menatap Lindong dengan seksama sambil mengatakan, "Apakah itu adalah kekuatan pelahap? Sebenarnya dirimu benar-benar memiliki batu simbol yang melahap." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum acuh tidak acuh. Sebaliknya dia secara perlahan mengulurkan tangannya dan membidik ke arah Lu Feng yang cukup jauh. Pada akhirnya, Lindong pun mengepalkan tangan itu. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah dari Lu Feng berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat Lindong mengepalkan tangan ke arahnya. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Lu Feng tiba-tiba saja berubah menjadi banyak bayangan dan dia kabur dengan cepat dari tempat ini. Namun, baru saja dia berpindah, ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Setelah itu, 4 lubang hitam muncul dari ruang yang kosong, yang kemudian hal ini segera mengepung tubuh dari Lu Feng. Tidak lama kemudian, 4 aliran kekuatan melahap keluar dari dalam lubang hitam. Hal ini membawa kekuatan perobek yang sangat menakutkan. Dalam sekejap saja, ruang yang ada di sekitar Lu Feng kini telah dirobek menjadi berkeping-keping.
Keempat lubang hitam itu pun berputar dengan keras dan suara teriakan yang menyedihkan sebenarnya terdengar dari tengah-tengah kepungan lubang hitam. Segera setelah itu, gelombang kekuatan Yuan yang cukup menakutkan meletus dari tempat itu. Dan pada akhirnya, sebuah penjara yang terbentuk dari lubang hitam kini telah dihancurkan dengan brutal oleh Lu Feng. Detik berikutnya, tubuh dari Lu Feng pun terhuyung-huyung keluar ketika dia berhasil meloloskan diri dari kepungan 4 lubang hitam. Meskipun teknik distorsi lubang hitam yang dipelajari Lindong dari guru pelahap itu sangat kuat, namun Lu Feng juga bukan individu biasa. Dengan demikian, meskipun Lu Feng itu sudah menderita luka-luka, namun dia tidak mampu dibunuh oleh Lindong hanya dalam satu serangan. Setelah Lu Feng keluar dari kepungan lubang hitam, dia kembali melihat pada Lindong sambil mengatakan, sebenarnya kamu memang memiliki batu simbol yang melahap. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa meniru kekuatan dari batu simbol pelahap yang cukup unik. Lindong yang mendengar ucapan dari Lu Feng hanya bisa tersenyum. Dia tidak membantah kata-kata itu. Dan Lindong juga tidak perlu menyembunyikan bahwa fakta dia memiliki batu simbol yang melahap. Bagaimanapun juga, kekuatan dari Lindong pada saat ini sudah meningkat dan dirinya memiliki kualifikasi untuk melindungi serta menunjukkan batu simbolnya. Detik berikutnya, ekspresi dari Lu Feng terlihat sangat kejam. Lalu dia kembali berkata, jadi bagaimana jika kamu memiliki batu simbol yang melahap? Apakah kau pikir aku takut padamu? Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya hitam pun melintasi dalam tatapan mata dari Lu Feng. Hal itu membuat raut wajahnya terlihat jauh lebih brutal. Tiba-tiba saja Lu Feng mengambil satu langkah maju dan aura iblis yang ada di belakangnya kini telah berubah menjadi sosok iblis raksasa yang segera muncul di belakang dari Lu Feng. Detik berikutnya, Lu Feng pun segera berteriak, tinju iblis surga Yuan. Pada saat ini, jelas Lu Feng telah melepaskan kekuatan penuhnya karena dia bisa mendeteksi aroma yang sangat berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lu Feng sendiri, dia langsung melompat mundur menuju sosok iblis yang ada di belakangnya. Detik berikutnya, dua cahaya merah pun meletus. Karena saat ini, sosok iblis itu telah mengayunkan tangan raksasanya ke arah Lindong. Hal ini berisi kekuatan yang sangat mengerikan yang seolah-olah bisa menghancurkan dunia hanya dengan ayunan tangan saja. Sebelum serangan dari iblis raksasa itu mendarat di tanah, bahkan anginnya saja telah membuat tempat ini sangat terguncang dan juga terdistorsi. Bahkan pulau apung yang ada di tempat ini bergetar terus-menerus dan menunjukkan tanda-tanda untuk runtuh. Saat hal itu terjatuh, semua orang sangat terkejut dengan pemandangan ini. Sementara Lindong hanya mengangkat kepalanya. Pupil matanya pada saat itu telah terlihat sangat tajam. Kemudian, secara perlahan Lindong mengulurkan telapak tangan kanannya. Sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir kini sebenarnya telah muncul di telapak tangan kanan dari Lindong. Hal ini kemudian menyelimuti tangan Lindong, yang pada saat ini tangan kanan Lindong itu sendiri telah dipenuhi dengan kekuatan petir cair berwarna hitam. Karena itu adalah gabungan dari kekuatan batu simbol melahap dan juga batu simbol petir. Di masa lalu, ketika Lindong menggunakan hal ini, dia hanya bisa mengubah jari-jarinya. Namun sekarang, ketika kekuatan dari Lindong telah meningkat, dia bisa mengubah seluruh tangannya menjadi tangan petir hitam. Tentu saja, serangan dari Lindong pada saat ini jauh lebih mematikan daripada masa lalu. Sambil melihat pada serangan yang datang ke arahnya, Lindong pun mengatakan, aku akan mulai membersihkan gerbang Yuan dari dirimu, anjing tua yang ada di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, kaki dari Lindong pun menginjak tanah dengan keras. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong telah berubah menjadi sinar cahaya dan dia benar-benar melesat ke arah depan dengan cepat menuju kepalan tangan iblis dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Dari kelihatannya, Lindong berencana
untuk melakukan pertarungan secara langsung melawan Lu Feng. Seluruh para murid Istana Kemurnian tertinggi 9 surga yang ada di tempat ini hanya bisa menyatukan bibir mereka dengan cara yang cukup kaget. Bahkan Suro sendiri juga terlihat sangat khawatir. Sebaliknya Ling Qingsu satu-satunya orang yang melihat Lindong dengan cukup tenang. Namun tanpa sadar Ling Qingsu mengepalkan tangannya. Kali ini dua sinar cahaya telah melesat di langit dan detik berikutnya mereka pun saling bertabrakan di depan tatapan mata banyak orang. Hal itu dalam sekejap saja membuat tempat ini bergetar dengan hebat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong ataukah Lu Feng yang memenangkan duel ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.